Oke teman-teman, kembali lagi dengan Miss Mara. Di sini kita akan membahas materi meeting pekan sebelumnya untuk belajar di rumah ya. Oke, karena kemarin paling banyak yang belum berhasil adalah lift, maka kita coba materi pertama ini kita dari lift dulu ya. Oke, pertama buka Roblox Studionya seperti yang ditampilkan di layar. Buka Baseplate, kemudian kita akan tambahkan dua part. Nah, di sini kita cari, di sini ada part. Kemudian nanti kita akan tambahkan dua blok ya teman-teman. Nah, caranya kita punya part di sini, kemudian kita pilih blok. Nah, klik sekali, kemudian pilih blok lagi, klik sekali. Nah, jadi kita udah punya dua blok. Sekarang kita geserkan dua blok tersebut supaya lebih gampang kita mengeditnya. Kita geserkan, lalu kita akan ganti nama partnya. Oke. Jadi untuk ganti nama partnya kita bisa lihat di sini kita ada Explorer, klik kanan, kemudian diganti dengan cara rename. Nah, yang bawah kita rename dengan nama track, TRACK ya. Kemudian yang atas kita ganti dengan nama lift, LIFT. Oke. Jadi kita punya yang bawah kita namain track, yang atas kita namain lift. Oke. Sekarang kita sesuaikan ukurannya teman-teman. Caranya klik yang bawah dulu. Kemudian kita scale ya. Lihat di atas ada scale, kita klik, kita akan ganti ukurannya, kita panjangin menjadi 31-an. Nah, nggak harus pas-pas banget 30, nggak apa-apa teman-teman. Misal di sini Miss punya 31 ya. Oke. Kemudian yang atasnya, yang lift, kita atur ukurannya agak besar untuk sliding playernya nanti. Jadi untuk dinaikin sama playernya nanti kita buat kira-kira seperti ini ya, 5 ukurannya. Kemudian sudah cukup, lalu kita akan masang konektor. Nah, sebelum masang konektor, Miss akan jelaskan kemarin kenapa banyak yang nggak bisa terpasang konektornya. Nah, perhatikan di sini. Ternyata ketika kita mau masang konektor, kita harus pastikan antara lift dan track ini saling terpisah, alias tidak ada lem di antara mereka ya. Tidak dilem ya. Nah, jadi kalau dilem seperti ini, nah ciri-cirinya ada di antara part track atau part lift itu ada yang namanya weld ya, ada keterangan weldnya. Nah, ini nggak boleh teman-teman, nanti dia nggak bisa dipasang konektor. Jadi weld ini harus dihapus dulu. Nah, supaya kalian ketika nempelin part nggak ada welding ini atau nggak ada lem ini, maka kita harus menonaktifkan si weld ini ya. Caranya, oke, pertama kita hapus dulu weldnya, kemudian kita nonaktifkan. Caranya dengan cari di sini join surfaces, di atas ini kita nonaktifkan atau unchecklist di situ. Oke, join surfaces di unchecklist. Jadi untuk membuat lift kita nggak pakai join surfaces sama sekali ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan pasang konektornya. Kita undurin dia sedikit dari posisi semula. Lalu sudut pandangnya kita sesuaikan sesuai yang ada di layar. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita akan pasang konektor untuk menggerakkan si papan ini dengan cara kita cari di model, script, dan cari prismatic teman-teman. Oke, attachment 0 atau yang pertama kita attack-kan adalah di track. Jadi kita akan masang yang pertama di track dulu, dan pastikan panah kuningnya menghadap ke kita. Jadi panah kuning itu untuk arah slidingnya nanti kemana. Nah, jadi kalau misalkan dia mau ke depan belakang kayak yang kita mau di sini, posisi elevatornya depan belakang, maka kita harus memastikan panah kuningnya menghadap ke kita. Nah, kemudian kalau mau ke atas ke bawah berarti panah kuningnya akan menghadap ke atas. Oke. Nah, di sini kita pasang attachment 0 di track, kemudian attachment 1 kita pasang di lift. Oke. Ceklik. Nah, ciri nanti mereka sudah
terkonek atau sudah terpasang adalah garis hijau seperti ini teman-teman ya. Jadi ada garis hijau seperti ini, maka dia sudah terpasang satu sama lain. Oke, pastikan tadi apa? Panah kuning menghadap ke kita ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita mau rapihkan dulu attachmentnya. Nah, kita kan biasanya nggak langsung lurus nih. Nah, kita bisa rapihkan teman-teman, tapi ini nggak wajib sih ya. Kita buat liftnya kembali ke posisi semula. Nah, kemudian kita klik di sini di explore, ada prismatic constraints. Nah, di sini kelihatan ya attachment satunya kurang lurus dengan attachment 0. Maka kita bisa klik attachment 1, kemudian kita geser beberapa langkah. Nah, ini ke kanan, kemudian dia masih kelebihan, maka kita geser lagi ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, dia jadi lebih pas, tapi nggak diedit seperti ini pun nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya kita akan ganti properties dari prismatic constraint supaya sesuai dengan script kita nanti. Jadi kita klik prismatic constraint, kemudian ke properties. Nah, di sini kita mau ganti, pertama adalah cari slider, kemudian actuator type kita ganti dari non menjadi servo. Oke. Kemudian limit enable-nya kita checklist ya. Setelah itu lower limitnya kita ganti jadi negatif 30. Resolutionnya kita tetap 0. Kemudian upper limitnya kita buat 0 juga. Restitution ya, maksudnya restitutionnya 0, upper limitnya 0. Kemudian di sini speednya kita buat 5 dan target positionnya negatif 30 ya. Oke, jadi untuk server max force sama linear responsifnya sama 45 sama 10.000, nggak usah diganti-ganti. Oke, kalau sudah seperti ini ya, sudah pas seperti ini, kita akan coba teman-teman dengan play ya. Jadi kita pastikan dia udah berjalan dulu. Oke, kalau udah berjalan berarti kalian settingannya sudah benar ya. Kalau sudah berjalan berarti sudah benar. Cuman dia nggak balik lagi nih, dia cuman berjalan satu langkah doang. Nah, supaya dia bisa bolak-balik, maka kita akan lampirkan script nanti ya. Oke, jadi tahu ya kalau udah berjalan sekali berarti kalian settingannya udah benar. Nah, nanti supaya bisa bolak-balik kita harus lampirkan script. Gimana cara melampirkan scriptnya? Pertama kita angkor dulu bagian bawahnya supaya dia nggak jatuh ya teman-teman ya. Bagian track kita angkor, tapi bagian lift jangan ya. Bagian track aja yang kita angkor. Kemudian kita akan buat grup. Nah, caranya di blok dulu ya, di blok dulu lift dan track kita blok. Caranya bisa dengan control klik ya, atau kalian tarik garis, kemudian kita grup as model, kemudian di rename modelnya sebagai elevator ya. Oke. Nah, sekarang kita mau nambahin scriptnya di dalam si elevator ini. Sebagai model elevator ini kita tambahin script. Caranya cari plus di samping elevator. Nah, di situ ada tanda plus ya. Nah, kemudian kita klik, kita tambahkan script teman-teman. Nah, nanti untuk scriptnya akan Miss lampirkan di deskripsi video ini supaya kalian mudah nyarinya. Nah, ini kita ambil dari biasa Google kita. Terus abis itu Ctrl C. Nah, abis itu kita hapus hello world-nya, kemudian Ctrl V. Oke, kalau sudah terpindah seperti ini, maka kita bisa cek dengan play lagi teman-teman ya. Kita cek dengan play lagi apakah sudah berhasil atau belum si kodenya. Cara ngeceknya gimana Miss? Kan tadi udah berhasil settingannya, kan udah sliding ya. Nah, kalau misalkan dia bisa sliding bolak-balik berarti scriptnya sudah jalan teman-teman. Kita tunggu ya 5 detik. Oke, ternyata dia udah berhasil ya, scriptnya udah jalan karena dia udah kembali ke asal. Nah, dia sliding bolak-balik. Oke. Berarti lift kalian sudah jadi ya. Nah, sekarang kita mau mengedit properties tampilan supaya lebih estetik sesuai dengan tema di game kita. Gimana cara ngeditnya, Miss? Nah, kita bisa pilih elevator,
kemudian kita ganti tracknya ya, tracknya kita ganti, nanti kita pilih supaya bagus hijau. Oh sebentar, Miss maunya tracknya tidak berwarna, sorry. Nah, kita close dulu dari sini, kita oke aja. Nah, supaya si track ini nggak kelihatan alias nggak berwarna, kita pilih transparansinya sama dengan 1, teman-teman. Nah, ya jadi nggak kelihatan ya. Kemudian untuk yang leafnya yang mau Miss ganti warna ya, jadi tracknya Miss mau nggak keliatin ke player, kita ganti hijau. Kemudian untuk materialsnya Miss ganti dengan neons ya. Oke, jadi sangat cantik seperti ini ya teman-teman. Nanti terserah kalian mau diganti salju, mau diganti batu, nanti disesuaikan sama tema game kalian ya. Oke, setelah itu kita akan buat leafnya, kan ini geser ke kiri kanan atau depan belakang ya teman-teman. Misalkan Miss saya butuhnya, karena saya itu membentuk gamenya tower, butuh leaf yang ke atas dan ke bawah Miss. Oke, pertama kita klik dulu, kemudian duplicate. Nah, kemudian geser. Nah, di sini ingat klik modelnya, kemudian duplicate, geser. Nah, habis itu model yang baru kita akan rotate ya. Rotate dengan yang merah itu sebesar 90 derajat. Oke, setelah itu kita sesuaikan, kita tarik supaya dia muncul lagi platformnya ke atas ya. Oke, habis itu kita sesuaikan liftnya supaya bisa jadi naik turun ke atas ke bawah ya. Liftnya kita pendekin. Kita ganti nama dulu elevator vertikal supaya nggak ketukar sama elevator yang tadi ke kiri dan ke kanan ya. Elevator vertikal kita ganti liftnya ukurannya menjadi kita pendekin dan kita lebarin. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita punya 2 lift sekarang, 2 elevator, yang satu ke kiri dan ke kanan, yang satunya lagi ke atas dan ke bawah. Kita cek. Oke, berhasil ya. Untuk yang ke kiri ke kanan dia melaju ke kiri ke kanan, dan ke atas ke bawah dia maju ke kanan. Nih liatin teman-teman, player Miss dia meskipun si track ini sudah dibuat transparan, dia tetap nginjek tracknya tuh, dia tetap nabrak tracknya, tetap di atas tracknya, dia nggak nempel di tanah tuh, dia melayang. Nah, gimana Miss supaya dia itu nggak melayang seperti itu? Jadi supaya dia nginjek track itu tuh tetap nginjek tanah gitu. Nah, caranya kita pilih track, kita ganti collisionnya can collide-nya kita unchecklist, can touch-nya kita unchecklist. Pokoknya di sini tiga-tiganya kita unchecklist. Kemudian sama yang elevator vertikal juga kita track-nya kita unchecklist semua. Tapi untuk lift-nya jangan ya teman-teman ya, cuman di track aja yang kita unchecklist. Oke. Sekarang game sudah jadi. Nah, lihat dia meskipun melewati track, dia tetap nempel di base plate-nya ya. Dia tidak melayang si orangnya tadi. Oke, berhasil. Dan itulah untuk membuat elevator. Gampang bukan? Nah, selamat berlatih di rumah teman-teman. Practice make perfect ya. Bye bye. Thanks for watching.